Entrepreneurs, ini mungkin video yang kita tunggu-tunggu, yaitu skill bagaimana kita bisa opening sehingga kita bisa mengarahkan langsung kepada bisnis kita sehingga prospek kita tuh benar-benar efektif dan hasilnya maksimal. Oke, kita langsung aja ya. Percakapan atau pertanyaan apa sih yang kita arahkan kepada calon prospek kita sehingga kita dapat momentum yang tepat, ya kita dapat ahanya sehingga kita bisa langsung sharing, kita punya ide, kita punya konsep, kita punya solusi kepada calon prospek kita. Ada 5 storytelling yang pada umumnya gua atau sering gua pakai pada calon-calon prospek gua. 5 ini adalah 5 yang sangat-sangat menurut gua efektif banget ya, bentuknya storytelling, questionnaire, opener seperti itu. Oke, kita mulai. Ini yang pertama adalah salah satu prospek real gua, dimana ini closing untuk legacy planning. Sangat simple banget, analogi simple, cuman ini ada semua, ada skripnya. Kita bisa pelajarin, kita bisa pakai dan kita bisa sesuaikan. Tapi ini cara bicara yang gua sering pakai adalah begini, Pak. Saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya ada satu temen jual rumah 10 miliar, tapi ternyata dia cuma mau jual 1,5 M, Bapak tertarik? Nah, jika Pak, Bapak tertarik, tapi dia minta satu syarat Pak, itu rumah ini tidak boleh Bapak jual lagi, hanya boleh Bapak wariskan kepada keluarga Bapak tentu yang kita sayangin atau pada perusahaan Bapak. Kira-kira nih Pak, masih tertarik? Masih dong. Wah, tiba-tiba teman Bapak agak terharu nih Pak kalau masih tertarik Pak. Lalu dia bilang begini, oke deh, kalau tahun ke-20 ya masih sehat walafiat, puji Tuhan seperti itu, maka 1,5 M yang tadi kamu story akan saya masukin lagi ke saldo kamu, kira-kira, dan rumahnya diberikan free. Bapak masih tertarik? Masih. Wah, kalau masih tertarik, teman Bapak ini penasaran, wah kita punya rasa kasih sayang yang besar ya sama keluarga ini ya, sehingga dia bilang gini, oke deh, 1,5 M nya kamu gak usah bayar cash keras, kau boleh cicil, boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, gak apa-apa. Oke, tetap rumah ini akan saya kasih 10 miliar harga nilainya. Nah Pak, jika ada rumah seperti ini, masih tertarik Pak konsepnya? Pak, hari ini saya cuma mau sharing kepada Bapak tentang ada satu konsep yang mirip seperti ini ya, namanya program asset creation Pak, penciptaan aset. Boleh ya Pak, saya minta pendapat dan tukar pikirannya seperti itu. That's it teman-teman, nggak nyampe 7 menit, sangat-sangat simple. Lalu kita perhatikan adalah, pertama adalah siapa calon prospek kita, umurnya berapa, sehingga angka ininya sesuai, jangan timpang seperti itu ya. Kalau misalnya Ustaz usia 55 tahun ya, kita buatin contoh yang kurang lebih angkanya yang 55 tahun. Ini ada satu contoh nasabah yang usia 40 tahunan ya, jadi sehingga kita bisa benar-benar sesuai dengan nanti proposal yang kita bikin. Oke, konsep pertama sangat luar biasa, storytelling yang pertama ini banyak bikin saya closing. Abis itu kita sharing apa, baru kita sharing konsep produknya tentang asset creation seperti itu ya. Kita mindsetnya udah oke, baru kita sharing, ini loh Pak konsep rekeningnya Pak, ini konsep rekeningnya yang sesuai dengan apa yang tadi saya ceritakan. Simple. Cerita kedua adalah bicara tentang namanya pohon. Tentang ini juga cerita storytelling favorit saya. Pak, boleh saya bertanya satu hal Pak? Pak, jika kita punya pohon uang, menurut pendapat Bapak nih, akar dari pohon tersebut pentingan mana Pak, sama batangnya atau sama pohon itu sendiri? Tentu akar ya, saya setuju Pak dengan Bapak. Kenapa akar itu paling penting? Karena meskipun pohon itu ditebang, batang itu ditebang, akarnya masih ada, masih sehat, masih produktif. Bahkan nggak usah khawatir Pak, pohon itu akan tumbuh lagi. Betul Pak, memang hanya perlu waktu doang. Tapi Pak, kalau saya boleh bertanya, bagaimana kalau akar itu dicabut Pak? Akar itu rusak atau akar itu ada masalah sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik lagi akarnya. Kira-kira apa nasib pohon itu? Ya, pohon itu cepat atau lambat akan mati seperti itu. Betul ya Pak, pendapat Pak. Kalau saya boleh logikan Pak, sama ya Pak ya, pohon itu Pak, akar itu Pak, sama seperti kita loh Pak, kemampuan kita mencari income kita Pak. Akar itu menggambarkan income dan pohon itu Pak menggambarkan aset. Pak, jika kita masih ada income, kalaupun sampai terpaksa aset kita hilang, tentu kita masih bisa survive. Betul ya Pak, karena mungkin kita kedepannya akan bisa beli aset-aset itu lagi. Tapi bagaimana Pak, kalau ada satu risiko yang berhubungan sama income kita Pak, dan income itu tiba-tiba loss Pak, terganggu Pak. Bagaimana dengan kebutuhan, bagaimana dengan bisnis? Tentu akan terganggu. Setuju ya Pak? Nah Pak, hari ini saya mau rekomendasikan satu rekening, konsepnya sama seperti pohon ini Pak. Boleh ya Pak, saya minta pendapat dan tukar pikirannya. Simpel teman-teman. Lalu kita ngomong apa? Masuk ke presentasi income protection concept. Jadi inilah storytelling yang sering saya pakai, open mindset, benar-benar langsung ke tujuannya sehingga calon prospek itu bisa benar-benar fokus
dan dapat ahanya seperti itu. Oke, ada lagi cerita tentang namanya Satpam Super. Ini juga menarik teman-teman. Ini juga saya pakai dan closing juga, puji Tuhan seperti itu. Sangat simple studi case-nya, questionnaire opener-nya seperti itu. Udah cita kita ngobrol seperti ini. Pak, kalau misal Bapak punya rumah sangat bagus, rumah itu adalah rumah yang kita idam-idamkan Pak, dan kita punya kesempatan Pak ingin menyewa sebuah security, Bapak maunya Satpam atau Kopassus Pak? Dia bilang, Satpam aja misalnya seperti itu. Oke Pak, Satpam ini Pak punya kelebihan ya, kontrak kerjanya boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh itu. Skripnya ada semua teman-teman, bisa dipelajarin, bisa dipakai, dan bisa dipraktekin langsung, dan hasilnya fenomenal seperti itu. Kita ada contoh Pak, jika ada apa-apa resiko sama rumah kita, Satpam kita akan gantikan semuanya. Luar biasa Satpam ini adalah setelah kontraknya selesai, seluruh gajinya Pak yang kita gaji ke dia selama 20 tahun dikembalikan Pak. Dikembalikan sama Satpam Super ini Pak. Lalu Pak, bahkan kalaupun ada apa-apa, walaupun dia sudah dikembalikan gajinya, tetap dia akan gantikan kerugian kalau ada apa-apa sama rumah kita. Nah Pak, jika income adalah sebuah rumah, ini gambaran, kira-kira kita pengen nggak Pak punya Satpam seperti ini untuk jagain kita punya income? Kurang lebih seperti ini guys. Selanjutnya teman-teman bisa baca, lalu apa? Balik lagi, Pak, hari ini saya mau minta pendapat Bapak nih, boleh ya Pak? Saya ingin bertukar pendapat dan cerita lebih lanjut tentang namanya income Satpam Super ini Pak. Nah selanjutnya apa? Ke presentasi income protection seperti itu. So sebenarnya closing itu sangat gampang. Kenapa? Karena apa? Kita pakai storytelling, orang gampang mengerti, gampang ahanya. Ya ini adalah yang saya pakai, baru saya presentasi. Jangan langsung presentasi guys, kita tadi sudah belajar di video-video sebelumnya seperti itu. Oke. Ada yang keempat namanya bebek bertelur emas, ini juga contoh favorit saya seperti itu. Pak, boleh saya bertanya ya Pak, kalau kita punya angsa bertelur emas nih Pak, mana yang penting lebih Bapak, angsanya atau telurnya? Ya pasti angsa dong. Oh saya setuju Pak. Pak, jika kita kehilangan beberapa telur, nggak usah khawatir, karena angsanya masih bisa bertelur lagi, betul ya? Tapi kalau angsanya hilang, kita juga kehilangan potensi telurnya Pak di masa akan datang, betul ya? Nah Pak, kalau saya analogikan, telur emas itu adalah aset kita Pak, dan income kita adalah angsa itu adalah income kita Pak, maka kira-kira Pak, mana yang lebih penting kita cover terlebih dahulu? Tentu dia bilang akan angsa kita atau income kita. Saya sependapat Pak, karena jika income kita hilang, maka aset dan lainnya akan habis secara tidak langsung, dengan hanya masalah waktu seperti itu. Pak, boleh ya hari ini saya ingin men-sharingkan, minta pendapat sama Bapak satu konsep yang mirip dengan cerita tersebut Pak, sehingga mungkin Bapak bisa kasih pendapatnya untuk saya. Boleh ya Pak? Sederhana teman-teman. Lalu apa? Presentasi income protection seperti gambar pohon tadi, seperti tadi. Oke. Ada satu lagi contoh namanya questionnaire openers yang ini juga sering saya pakai waktu saya merintis pertama kali di bisnis ini ya. Adalah pertama, Pak, berapa angka favorit Bapak? Dia bilang 7, 8, 9, 10. Oke. Pak, tahu gak Pak? Angka favorit saya itu 28.000 loh Pak. Wah, dia akan bilang, hah? Kok 28.000? Nah, kita akan cerita sini. Kan 28.000 ternyata adalah rata-rata usia hidup seseorang. Selanjutnya ngapain? Masuk ke presentasi 28.000. Selanjutnya apa? Prospek konsep rekeningnya. Simpel seperti ini. So, materi-materi ini, skill-skill ini yang saya selalu praktekin bisa karena biasa, sehingga menjadikan saya hari ini financial advisor salah satu yang ya mungkin satu yang terbaik seperti itu. Kenapa? Karena saya memberikan satu pemaparan, satu penjelasan dengan sebuah cerita yang sederhana, sehingga mereka punya mindset menangkapnya dengan mudah dan bilang aha. Oke, 5 skill ini saya harap menjadi satu bekal buat kita semua, buat teman-teman entrepreneur semua, untuk bisa dipraktekin, dilakukan, dan diduplikasi dengan baik. Oke, semoga dengan skill baru ini, knowledge baru ini membuat kita lebih percaya diri, lebih confident, lebih semangat, ya, lebih punya wawasan yang lebih luas untuk kita bisa bertukar pendapat, ketemu banyak orang yang levelnya jauh-jauh di atas kita. Dan tujuan pada akhirnya adalah seberapa bisa kita menolong banyak orang di luar sana berhubungan dengan keuangan dan aset kita. Karena niat hati menentukan hasil. Apa yang kita bantu kepada banyak orang, kita mengedukasi banyak orang. Penting sekali keuangan dan aset itu dilindungi, sehingga kita punya orang-orang di belakang kita, kita punya bisnis di belakang kita, tetap survive, tetap terjaga sesuai dengan standar yang kita inginkan. Selamat pagi teman-teman, semoga cerita ini, skill ini kita bisa praktekin. Thank you, Tuhan berkati. Bye.